Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi luar biasa SMA Negeri 1 Babakan dan para calon peserta PPDB 2022. Kembali lagi di acara kita kali ini, yaitu Podcast Mas, Podcast Generasi Emas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nuna Nurlaila sebagai moderator di acara podcast kali ini. Nah, di episode keempat ini kita akan ngebahas topik yang ditunggu-tunggu banget nih teman-teman. Apalagi kalau bukan PPDB 2022 SMA Negeri 1 Babakan. Tentunya dengan bintang tamu atau narasumber yang sangat luar biasa sekali. Siapa lagi kalau bukan Bapak Sutopo Priyanto SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Babakan. Halo Bapak. Halo Neha, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Kalau Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, bisa terlihat ya. Nah Pak, berhubung topik kita kali ini mengenai PPDB di SMA kita ada 18 pertanyaan nih Pak buat Bapak. Kira-kira Bapak udah siap belum Pak? Iya siap, terus langsung gitu ya. Karena PPDB ini adalah salah satu program ya yang SMA 1 Babakan sudah melaksanakan setiap tahun dan sangat penting bagi seluruh siswa-siswi calon peserta didik SMA 1 Babakan yang di kelas 9 di SMP atau MTS untuk bisa memahami PPDB tahun ini itu seperti apa gitu ya, supaya bisa memilih jalur yang sesuai dan supaya bisa diterima di sekolah yang diimpikan. Langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya, silakan. Mengapa PPDB tahun ini diserentakkan oleh pusat Pak? Ya, PPDB SMA 1 Babakan setiap tahun gitu ya selalu mengikuti aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, di mana PPDB setiap tahunnya itu dilaksanakan secara online dan memiliki 3 asas ya. Kenapa disertakan? Itu memiliki 3 asas. Yang pertama adalah objektif, yang kedua adalah akuntabel, dan yang terakhir yang ketiga adalah transparan. Yang pertama, objektif itu adalah agar setiap siswa itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memilih atau melanjutkan sekolah yang dia inginkan. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi semua siswa berkesempatan yang sama. Bahkan dalam setiap PPDB itu kita juga selalu ada kuota khusus jalur untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Itu nyatanya menandakan bahwa tiap sekolah di Jawa Barat itu SMA atau SMK itu harus sudah menjadi sekolah inklusif. Ya, sekolah inklusif itu berarti tidak hanya jadi harus menampung segala peserta yang dimiliki oleh peserta didik, itu tidak dibeda-bedakan. Apabila ada yang berkebutuhan khusus juga harus diterima. Ya, tentu saja tidak harus yang sangat parah gitu ya, misalnya yang ternyata daya pikirnya jauh, yang tidak bisa berkembang di sekolah, nanti bisa akan ketinggalan. Tapi ABK-nya di sini adalah yang mungkin kecacatan lain gitu ya, fisik gitu, seperti itu. Bukan yang mental ya, atau yang perkembangan intelektualnya juga yang rendah, bukannya seperti itu. Jadi pemerintah sekarang ini benar-benar memfasilitasi seluruh para pelajar di Indonesia ya Pak? Iya betul, karena inginnya kan tidak lagi wajib belajar 6 tahun tapi sudah menjadi wajib belajar 12 tahun kan, seperti itu. Jadi harus minimal lulus setaraf SMA atau SMK seperti itu objektif. Ya,
Terus yang kedua adalah akuntabel. Ya, jadi prinsip yang kedua adalah akuntabel, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa PPDB setiap tahun itu memiliki prinsip yang bisa dipertanggungjawabkan karena data-data yang di input juga harus sesuai seperti itu. Terus apa nilai-nilai juga sampai diupload kan seperti itu. Jadi ada proses verifikasi, ada proses cross check data, sehingga hasil dari PPDB itu benar-benar bisa dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Terus yang terakhir, prinsip yang ketiga adalah transparan. Ya, jadi transparan di sini seluruh peserta didik ataupun orang tua, seluruh masyarakat itu bisa melihat PPDB di Jawa Barat khususnya umumnya gitu ya, atau di SMA 1 Babakan khususnya itu seperti apa. Sudah berapa yang mendaftar gitu ya, kuotanya apa aja, informasinya apa saja. Nanti yang diterima juga ada pengumumannya di web PPDB Jabar. Dan transparan di sini juga kami akan mengembangkan suatu website khusus gitu ya, PPDB di SMA 1 Babakan, di mana nanti masyarakat ya, baik orang tua maupun peserta didik bisa melihat kita posisi di SMA 1 Babakan itu yang mendaftar sudah berapa. Jadi nanti live pendaftar gitu ya, live pendaftar. Jadi yang sudah mendaftar di jalur ini sudah berapa orang. Nah, nanti juga bisa dilihat. Jadi nanti supaya bisa mempertimbangkan gitu ya. Dan juga bisa melihat siapa-siapa saja yang sudah mendaftar, nanti bisa dicek di website yang sedang kita kembangkan. Berarti canggihnya teknologi ini benar-benar mempermudah buat pendaftaran ya Pak ya? Ya jelas, karena ini menggunakan PPDB online, otomatis seiring sejalan dengan kecanggihan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Jadi harus kita manfaatkan benar-benar agar prinsip-prinsip yang tadi objektif, akuntabel dan transparan itu bisa benar-benar diterapkan. Oh ya Pak, nih pertanyaan yang selanjutnya itu, apakah perbedaan PPDB tahun ini pada tahun sebelumnya Pak? Ya, secara umum ya untuk bagian pelaksanaan PPDB tahun ini ada perbedaan yang sangat mencolok tentang pensekoran yang menggunakan jalur rapor, ya, menggunakan jalur nilai atau jalur prestasi akademik. Nanti ada jalur prestasi, itu dibagi dua, ada yang akademik dan yang non akademik. Nah, yang akademik itu nanti menggunakan nilai raport. Nah, yang nilai raport itu perbedaan yang sangat mencolok. 2 tahun yang lalu itu menggunakan kalibrasi nilai UN. Ya, jadi ada perhitungan rumus-rumus tertentu yang harus mencantumkan kalibrasi nilai UN sekolah tersebut. Tahun kemarin itu menggunakan kalibrasi ranking. Ya, jadi pokoknya ada rumus-rumus tertentu yang juga menggunakan ranking juga jadi patokan sebagai perhitungannya. Nah, tahun sekarang itu cukup sederhana. Ya, tahun sekarang itu cukup sederhana, yaitu hanya nilai akumulasi atau penjumlahan dari rata-rata 5 semester. Ya, jadi misalnya kelas 7 kan 2 semester ya, kelas 8 2 semester dan kelas 9-nya 1 semester, itu kan berarti 5 semester. Nah, setiap semester itu nanti dirata-ratakan, setiap seluruh mapel itu dijumlahkan, dibagi jumlah mapelnya. Misalnya ada 12 mapel ya dibagi 12, kalau ada 10 mapel ya dibagi 10. Nah, nanti jumlah rata-rata tiap semester itu nanti 5 semester itu ditambahkan, ya diakumulasikan. Nah, hasil penjumlahan 5 semester itulah yang menjadi skor, ya skor prestasi. Nah,
Nah, jadi skor prestasi itu nanti yang akan dijadikan peringkat, diurutkan gitu ya, diurutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil, lalu yang diterima misalnya kuotanya berapa, nah nanti di situ dipotong sampai sesuai dengan batas kuotanya. Seperti itu. Berarti kabar gembira banget nih buat teman-teman yang emang memiliki prestasi ya Pak ya. Ya, terutama yang rankingnya masuk 3 besar itu ya, itu wajib dicoba menggunakan jalur prestasi. Ya, apalagi kalau rumahnya agak jauh dengan SMA 1 Babakan gitu ya. Kalau jalur zonasi kemungkinan nggak masuk nih, otomatis coba jalur prestasi karena yang diperhitungkan adalah nilai. Ya, otomatis kan kalau rankingnya 1, 2, 3, otomatis rata-rata nilainya juga kan akan lebih besar ketimbang yang rankingnya di belakang-belakang kan, seperti itu. Jadi benar-benar mempermudah sekali ya Pak ya buat sekolah. Walaupun apa ya rumahnya jauh tapi tetap bisa mendaftarkan di sini pakai menggunakan jalur prestasi. Iya, jadi setiap peserta didik tuh harus pinter-pinter nanti memilih jalur. Kira-kira yang paling peluangnya besar itu yang harus dicoba itu untuk dimasuk melalui jalur tersebut. Oh ya Pak, untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan pentingnya PPDB untuk keberlangsungan sekolah. Ya, PPDB adalah sebagai salah satu gerbang setiap peserta didik kelas 9 ya di SMP LMTS untuk bisa melanjutkan ke sekolah yang di atasnya di SMA ataupun di SMK masuk ke kelas 10 kan seperti itu. Nah, untuk masuk otomatis harus ada proses. Nah, proses ini ada PPDB. Nah, PPDB itu menjadi sangat penting karena menjadi awal sekolah bisa menerima kalau ternyata sekolahnya itu ternyata banyak minat nanti kelas 10-nya itu kan full penuh. Nah, kalau ternyata tidak ada minatnya apa tidak kurang diminati ya bisa kurang sampai jadi yang tidak sesuai dengan kuotanya. Maka PPDB itu menjadi sangat penting menjadi khususnya sebagai sekolah atau dinas pendidikan dan bahkan kepala dinas pendidikan Jawa Barat itu kata bahwa hajatnya orang muslim itu ada dua yaitu Idul Fitri dan tapi bagi dinas pendidikan khususnya sekolah itu jadi tiga ya, Idul Fitri dan PPDB. Makanya sampai dibahas itu karena pentingnya PPDB bagi kelangsungan sekolah. Jadi PPDB itu benar-benar tarik menangannya siswa-siswi ya. Iya, jadi bisa diibaratkan menjadi satu hal yang sangat penting ya, sangat urgent. Penting sangat urgentnya apa itu mengacu pada pertanyaan yang sebelumnya ya, karena PPDB itu menjadi gerbang awal supaya bisa siswa-siswa baru itu bisa masuk ke jenjang berikutnya. Oke Pak, untuk pertanyaan yang berikutnya itu berapa jalur sih Pak buat masuk sistem PPDB pada tahun 2020? Ya, pada PPDB SMA tahun 2022 ini ada 2 tahap. Ya, tahap pertama itu dilaksanakan dari pendaftarannya ya, pendaftarannya itu dari 6 Juni sampai 10 Juni. Ya, dari 10 Juni sampai 10 Juni ini adalah pendaftaran tahap pertama untuk 3 jalur, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau anak guru, dan jalur prestasi. Nah, nanti tahap pertama ini menunjukkan saat pendaftaran, nanti akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dan nanti proses rapat juga, dan nanti akan diumumkan pada tanggal 20 Juni. Nah,
saat pengumuman tanggal 20 Juni itu nanti akan langsung ditampilkan daftar ulang tanggal 21 sampai 22 Juni. Nah, jadi setelah tahap satu selesai dari pendaftaran sampai daftar ulang, itu lalu akan masuk ke tahap kedua. Ya, tahap kedua itu akan berlangsung pendaftarannya tanggal 23 sampai tanggal 30. Hanya satu jalur, yaitu jalur zonasi saja. Jalur zonasi saja, nanti akan melakukan proses seleksi, verifikasi, gitu ya. Setelah itu akan diumumkan tanggal 8 Juli. Diumumkan tahap 2 itu tanggal 8 Juli dan nanti akan diadakan daftar ulang tanggal 11 dan tanggal 12 Juli. Dan bahwa juga ya bukan mendaftar atau Ya, jadi beruntun gitu ya, selalu menyambung. Jadi tahap 1 selesai, tahap 1 dimulai gitu ya, sampai tuntas dulu tahap 1 ya, dari pendaftaran sampai daftar ulang. Setelah itu baru dimulai tahap kedua. Yaitu juga tahap 2 dimulai dari pendaftaran sampai selesai daftar ulang. Nah, baru nanti dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Ya, biasanya setelah siswa baru masuk gitu ya, diadakan pengenalan. Untuk pertanyaan Pak, yang perlu dikumpulkan saat mendaftar PPDB pada Ya, persyaratannya persyaratannya adalah ada 2 jenis gitu ya, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum itu adalah persyaratan yang setiap peserta didik itu wajib dimiliki, semuanya itu harus ada. Sedangkan yang khusus itu nanti disesuaikan dengan jalur yang dipilihnya. Jadi yang khusus ini tidak semuanya harus ada, tapi kalau dia memilih jalur tersebut jadi khusus. Nah, nanti akan juga diterangkan ya setiap jalurnya itu seperti apa. Yang umum itu yang pertama harus ada ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, karena SMP itu kelulusannya di tanggal 15 Juni ya, sedangkan pendaftaran kita kan tanggal 6 sampai tanggal 10. Jadi kan pendaftarannya itu lebih dahulu sebelum pengumuman. Nah, maka ijazah atau surat keterangan lulus itu diganti dengan kartu peserta ujian sekolah. Ya, jadi kalau dia sudah punya kartu peserta ujian sekolah itu bisa digunakan untuk mendaftar. Nah, kalau kartu peserta ujian sekolahnya hilang bagaimana? Kan ada pertanyaan, mungkin ada yang seperti itu ya, bisa jadi kan hilang gitu ya. Nah, maka harus dibuatkan surat keterangan dari sekolah asalnya bahwa dia adalah benar-benar kelas 9 ya, kelas 9 yang sudah mengikuti ujian sekolah gitu. Itu persyaratan umum yang pertama. Terus yang kedua adalah harus ada akte lahir ya, harus ada akte lahir atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan ya dan Daftar Sipil Dukcapil. Ya, itu harus ada. Terus yang ketiga adalah harus ada kartu keluarga, KK. Nah, minimal 1 tahun. Nah, minimal 1 tahun di sini adalah jadi setiap KK itu kan ada tanggal terbit, ya. Nah, tanggal terbitnya itu minimal 1 tahun. Nah, kalau kurang dari 1 tahun bagaimana? Kalau kurang dari 1 tahun karena sebab ada tambahan keluarga atau ada keluarga yang sudah menikah sehingga tidak lagi masuk ke KK, itu harus dilampirkan juga surat keterangannya gitu ya, surat keterangan atau surat keterangan dari kelurahannya ke kartu keluarga. Berikutnya yang keempat ya adalah KTP ya, KTP orang tua. Itu harus ada KTP orang tua yang sama namanya ada dalam kartu keluarga tersebut.
kelima adalah buku raport. Ya, buku raport dari semester 1 sampai semester 5. Nah, buku raport ini bisa nanti bentuknya fotokopian gitu ya, tidak asli buku raportnya. Dan yang terakhir adalah surat tanggung jawab mutlak orang tua. Nah, surat tanggung jawab mutlak orang tua itu nanti ada di website PPDB, tinggal di-download saja, tinggal diberi materai 10.000 dan diisi dan ditandatangani oleh orang tua. Itu untuk yang umum. Nah, selain persyaratan umum yang tadi disebutkan, ada juga persyaratan khusus. Nah, itu persyaratan khususnya adalah persyaratan yang harus disiapkan oleh peserta didik sesuai dengan jalurnya masing-masing. Ya, kalau dia mengikuti jalur hitam, ya keterangannya apa, ekonomi tidak mampu, ya keluarga ekonomi tidak mampu, maka harus ada program kartu, ya kartu program penanggulangan kemiskinan. Ya, kartu program penanggulangan kemiskinan. Itu bisa kartunya HIP, bisa kita sehat, sehat adalah kartu Indonesia Sehat yang benar-benar 100% dibiayai oleh pemerintah, jadi gratis, ya tidak bayar sendiri. Kan ada deh kartu Indonesia Sehat yang bayar dia kita setiap bulannya kan. Nah, bukan kartu yang itu, tapi yang benar-benar 100% dibiayai oleh pemerintah. Nah, biasanya tandanya itu di atasnya itu ada kode-kode angka dan huruf, gitu ya, kartu yang benar-benar KIS ini gitu ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Nah, selain KIS juga ada kartu PKH, ada kartu sembako murah, ada KKS. Jadi pokoknya kartu-kartu semacam itu yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah itu bisa. Nah, selain kartu juga harus atau terdaftar pada DTKS, ya, data terpadu di dinas sosial. Nah, itu atau jadi kalau atau berarti boleh salah satu. Kalau dia punya kartu itu juga boleh masuk, atau dia tidak punya kartu tapi terdaftar juga bisa, seperti itu. Nah, itu untuk afirmasi. Nah, afirmasi terutama yang ketem, ya, yang keluarga ekonomi di bawah. Nah, dari afirmasi juga ada tiga pilihan, ya. Yang ketem juga ada ABK atau CB gitu ya, yang apa luar biasa gitu, yang ABK itu berarti yang anak berkebutuhan khusus yang kurang, yang CB itu yang kebalikannya, dia punya bakat khusus yang tetap istimewa. Jadi itu juga bisa masuk ke jalur afirmasi melalui jalur ABK. Nah, bisa masuk apa saja ya? iya, jadi sekarang pemerintah sudah menerapkan bahwa sekolah itu harus sekolah inklusif. Ya, inklusi itu berarti tidak membeda-bedakan, seluruh siswa mempunyai hak untuk bisa bersekolah, gitu ya. Nah, untuk yang ABK juga harus ada surat keterangan, ya, surat keterangan dari ahli yang menyatakan dia punya kelainan di bidang itu. Misalnya kelainan fisik, gitu ya, kakinya tidak sempurna atau apa tangannya tidak sempurna, itu juga harus ada surat keterangan dari ahli tersebut. Dan yang terakhir adalah yang afirmasi itu adalah yang kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu ini adalah khusus diperuntukkan bagi yang orang tuanya itu menjadi satgas COVID, gitu ya, menjadi penanggulangan COVID di daerahnya. Nah, bisa juga yang orang yang terdampak bencana, misalnya ada yang tanah longsor, ya, di daerah tertentu. Nah, itu juga kalau ada anaknya ada yang mau masuk sekolah itu bisa menggunakan jalur khusus ini, jadi yang kondisi tertentu. Jadi kondisi tertentu itu adalah yang benar-benar khusus, ya, diperuntukkan untuk kondisi yang terjadi saat ini, gitu ya. Nah, biasanya kalau sekarang kan masih dalam pandemi COVID-19 nih, nah, itu ya, nah, bagi orang tuanya dokter, orang tuanya perawat, gitu ya, orang tuanya yang menangani COVID, gitu ya,
masuk di dalam Satgas Covid di daerahnya itu bisa masuk melalui jalur ini namanya puternya gitu ya. Nah, itu jalur akumulasi. Nah, iya betul. Nah, itu baru satu aja tuh ya, yang khusus ya. Ya, yang berikutnya adalah untuk yang jalur perpindahan orang tua atau tugas itu ya. Bagi itu harus ada surat mutasi pindahnya. Jadi perpindahan orang tua ini adalah apabila tadinya orang tuanya kerja di luar daerah, ya. Setelah itu dimutasikan ke daerah sini. Contohnya misalnya yang tadinya kerjanya di pabrik Indofood di Jakarta, nah sekarang dipindahkan ke pabrik Indofood yang ada di dekat kita itu, ya, daerah yang di Pantura itu, ya. Nah itu bisa. Jadi kalau ada dia yang ada anak yang mau masuk sekolah SMA, itu bisa menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua. Jadi mengikuti orang tua pindah tugas, nah, anaknya juga ikut pindah sekolah kalau mau masuk kelas 10. Nah, ada juga itu harus ada surat tugasnya gitu ya, dari berarti surat tugas dari perusahaan atau instansi yang menyatakan bahwa dia pindah tugas dari, tapi itu juga ada maksimalnya gitu ya, maksimalnya adalah 3 tahun. Jadi dalam waktu rentang waktu 3 tahun tersebut dia pindah. Kalau yang udah lama-lama gitu ya, 10 tahun yang lalu pindahnya ya sudah tidak kepake surat tugasnya gitu ya, sudah kadaluarsa. Nah, juga harus ada untuk anak guru nih ya, ada anak guru atau anak staf tata usaha di sekolah, itu juga bisa menggunakan jalur anak guru ya, atau tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Itu harus juga ada surat tugas dari sekolah ya, surat tugas atau SK mengajar yang dari sekolah asal, sekolah yang tempat bertugas, yang menyatakan bahwa dia adalah seorang tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan gitu. Nah, untuk yang ini juga ada prioritas ya. Nah, tentu saja kami memprioritaskan adalah anak guru atau anak staf tata usaha yang kerja di sekolah kita dulu. Ya, walaupun jauhnya ya, kalau ini pengumpulannya pakai jarak ya, walaupun jauh dia rumahnya gitu, misalnya di Cirebon, tapi kalau mau sekolah di sini ya pasti akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk yang guru atau TU yang mengajar atau yang bekerja di sekolah SMA 1 Babakan. Baru setelah itu sisanya baru dilempar keluar untuk anak guru atau TU yang sekitar wilayah SMA 1 Babakan. Nah itu nanti pengumpulan juga pakai jarak gitu ya, dari rumah ke sekolah. Itu, nah yang terakhir nih, yang khusus untuk yang prestasi. Nah yang prestasi itu ada dua, yaitu prestasi akademik dan non akademik. Nah yang prestasi akademik kan tadi sudah dijelaskan ya, raport. Jadi harus ada nilai raport dan input ya di sistem. Dan yang khusus adalah yang piagam prestasi, kejuaraan. Ya, kejuaraan lomba-lomba, dapat juara 1, 2, 3 minimal tingkat kabupaten. Nah itu bisa digunakan untuk masuk jalur prestasi kejuaraan. Nah itu ada ketentuannya nih, ya maksimal 5 tahun, minimal 6 bulan. Ya ini maksimal 5 tahun, minimal 6 bulan. Jadi karena sekarang pandemi COVID itu kan 2 tahun ya, jadi 5 tahun berarti waktu dia SD gitu ya, kelas 5 atau kelas 6 itu juga bisa piagamnya bisa digunakan untuk masuk ke SMA. Kan ini maksimalnya 5 tahun. Ya, maksimal 5 tahun. Jadi waktu dia SD kelas 6 juga bisa digunakan masuk piagamnya untuk masuk ke SMA. Karena ini waktu maksimalnya 5 tahun. Minimalnya 6 bulan. Nah, jadi kalau sekarang bulan
Juni saat nanti penerimaan ya, bulan Juni kan berarti bulan ke-6 ya, berarti minimalnya itu berarti Desember ya, berarti Januari sampai Mei-nya itu tidak diperhitungkan karena minimalnya 6 bulan. Dan yang paling penting itu harus dilegalisir ya, dilegalisir oleh Pemkab setempat untuk piagam ini fotokopiannya kita sudah legalisir. Tapi berarti kejuaraan itu harus 1, 2, 3 Iya, minimal untuk harapan ada, tapi tidak semua kejuaraan. Yang harapan itu nanti ada di bagian belakang sini. mau langsung ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak Pak kuota PPDB di SMA? Ya. Alhamdulillah ada kabar gembira gitu ya bagi seluruh calon peserta didik SMA 1 Babakan yang akan masuk ke SMA 1 Babakan, bahwa kita tahun ini SMA 1 Babakan itu menambah rombel. Ya, rombel itu rombongan belajar, menambah kelas. Ya, kemarin berapa kelas? Sudah. Nah, 10 kelas. Sekarang tahun ini kita akan nambah jadi 11 kelas. Ya, jadi menambah jadi 11 kelas. Jadi otomatis kita calon jumlah peserta didiknya itu akan nambah. Ya, kalau seandainya satu rombel itu 336 gitu ya, 36, maka kalau dikali 11 jadi 396 peserta. Ya, 396 peserta. Nah, kami sudah mengkaji gitu ya, kenapa sebelum-sebelumnya masih 10 rombel, sekarang sudah naik, karena sebelum-sebelumnya itu kan serta banyak sekolah di wilayah kita itu kan kekurangan siswa. Tahun kemarin alhamdulillah sudah banyak gitu ya, siswa yang sudah hampir penuh semua seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kita selalu banyak membuang siswa gitu ya, banyak yang peminatnya masuk ke sini, tapi karena daya tampungnya kita terbatas, otomatis banyak yang keluar, bahkan ada yang tidak diterima di mana-mana gitu ya. Maka untuk menanggulangi hal itu, setelah dirombak juga dalam bagian kurikulum, bagian sarana, sudah saatnya kita menambah rombel gitu ya, menjadi 11. Jadi ada 396 siswa calon peserta didik di SMA 1 Babakan tahun 2022 ini. Nah, untuk perjalurnya gitu ya, perjalurnya untuk zonasi ya, itu kan tentunya 50%. Zonasi yang tahap 2. 50% itu kami berarti menerima 198 siswa. Ya, untuk afirmasi ini ada 3 ya, yang ketem 12% itu adalah 48 siswa, yang ABK yang berkebutuhan khusus tadi atau yang bakat istimewa yang CB itu 11 orang, dan yang afirmasi atau kondisi tertentu untuk yang penanggulangan COVID tadi ya, atau yang bencana alam sosial itu ada 20 peserta. Dan untuk yang perpindahan tugas anak guru gitu ya, perpindahan tugas orang tua atau anak guru ada 5%, 20 peserta. Tentu yang prestasi nilai raport ada 67, dan yang kejuaraan lomba ada 32 peserta. Jadi itulah kuota SMA 1 Babakan di tahun ini. Jadi benar-benar kabar yang membahagiakan banget ya Pak ya, untuk para calon peserta PPDB 2022. Ya betul, karena alhamdulillah SMA 1 Babakan ini kan masih menjadi pilihan utama bagi siswa-siswi kelas 9 khususnya di wilayah Cirebon Timur untuk menjadi siswa SMA 1 Babakan itu masih menjadi pilihan utama. Ya, untuk itu maka inilah kabar gembira yang bisa nanti
peluangnya itu berarti lebih besar karena kuotanya lebih banyak. Nah, maka dari itu ya semoga kalian bisa diterima gitu ya menjadi sosial kebabakan yang luar biasa sesuai dengan jargon kita. Oh ya Kak, untuk pertanyaan Kak, biasanya yang paling terdengar itu di jalur apa sih Kak? Ya tentu saja setiap jalur itu mempunyai banyak peminatnya masing-masing gitu ya. Di tahap satu tuh biasanya yang paling banyak itu jalur afirmasi ya, ketem ya, yang pakai kartu penanggulangan kemiskinan itu biasanya banyak. Nah, di samping itu juga ada yang rapot. Ya, yang rapot itu pasti banyak. Ya, ada yang otomatis yang jauh-jauh gitu ya, yang jauh-jauh rumahnya, dia masih mau berkeinginan sekolah di sini, otomatis yang tidak menggunakan jarak itu adalah jalur prestasi. Ya, yang tidak menggunakan jarak. Jadi penilaiannya benar-benar melalui nilai dari rapot ataupun nilai dari prestasi kejuaraannya. Seperti itu. Nah, banyak nilai yang rapot itu. Nah, berikutnya adalah yang ketiga adalah yang donasi, yang tahap kedua. Nah, itu jelas banyak ya. Jadi hampir sepertiga dari kuotanya itu di sepertiga ya, jadi 2 kali lipatnya lah gitu ya, 2 kali lipat dari kuota. Tahun kemarin gitu ya, itu yang kita terima jalur donasi itu kan 180 siswa ya, tapi yang daftar itu hampir mendekati 300 itu tahun kemarin. Jadi kalau diurutkan jalur donasi itu paling banyak peminatnya donasi, terus yang kedua adalah nilai raport, terus yang diurutan berikutnya adalah yang rekam itu yang kartu penanggulangan kemiskinan. Ini benar-benar hadiah banget ya Pak ya buat yang paling dari SMA S1 Babakan selain masuk ke sini juga bisa masuk ke sekolah yang luar biasa. Betul. Itulah kenapa pemerintah menerapkan donasi agar memudahkan siswa untuk berangkat ke sekolah. Gitu ya. Ibaratkan kan kalau semakin dekat siswa ke sekolah, otomatis resiko siswa terlambat gitu ya, resiko siswa misalnya terjadi sesuatu dalam perjalanan juga bisa dikurangi seperti itu. Dan juga kenapa pemerintah itu menerapkan sistem donasi itu supaya tidak ada kemerataan ya, tidak ada sekolah yang menjadi bulan. Nah, tapi di alhamdulillah SMA Negeri Babakan walaupun menerapkan sistem donasi masih tetap yang paling unggul gitu ya di wilayah timur khususnya di Kabupaten Cirebon. Benar-benar luar biasa sekali ya. Iya, luar biasa sesuai dengan jargon kita ya, yang luar biasa.